Halo guys, kali ini Bang Jet akan membahas film yang berkisah tentang seorang pria pekerja keras bernama Angel. Angel bekerja sebagai tim medis untuk menolong orang-orang yang kecelakaan. Suatu ketika, Angel mendapati sang pujaan hati telah berselingkuh dengan sahabatnya sendiri hingga memiliki anak. Hal itu membuat Angel murka dan melakukan balas dendam yang sangat sadis terhadap mereka berdua. Lantas, bagaimana kisah selanjutnya? Dan selamat datang di channel ZM27. Pada awal kisah, terlihat sebuah keluarga yang sedang mengalami kecelakaan. Tak lama kemudian, datanglah dua orang tim medis untuk menolong mereka. Di tengah suasana polote, Angel yang mempunyai sifat pembanyonyong malah mencuri kacamata milik sang korban. Setelah pulang ke rumah, Angel yang sudah birahi terlihat sedang adu pompong dengan sang kekasih yang bernama Fanny. Selesai adu pompong, Fanny yang merupakan anak kuliah berpamitan untuk pergi. Di sini Fanny berpapasan dengan tetangga mereka yang kita sebut saja Aba Boban. Saat malam polote, Angel kembali melaksanakan tugasnya. Sebelum bertugas, Angel meminta tutorial tentang cara jitu untuk menghamili sang kekasih. Di sini bestinya yaitu Ricardo mulai menjelaskan proses terjadinya kehamilan. Intinya jika ingin sang kekasih cepat hamil, maka Angel harus hidup sehat dan berhenti mengkonsumsi alkohol. Di tengah perbincangan, tiba-tiba mereka mendapat telepon untuk segera meluncur ke salah satu rumah agar memeriksa keadaan sang pemilik rumah yang kini sedang sakaratul maut. Sesampainya di sana, tim Angel yang kalah dengan sang malaikat maut mendapati sang nenek yang sudah tak bernyawa. Selesai melakukan pekerjaannya, Angel pun kembali ke rumah. Belum sempat menghilangkan rasa lelahnya, Fanny langsung memberitahu Angel kalau dirinya haid lagi. Ternyata Fanny yang sudah lama kumpul sapi dengan Angel tak kunjung hamil dan dirinya sangat-sangat menginginkan sosok Dedek Gemoy. Mendengar itu, membuat Angel bad mood dan langsung membacoti Fanny dengan menyuruh Fanny untuk pergi memeriksa kandungannya. Lantas, Fanny mengungkapkan kalau yang mana ia sudah pernah mendatangi dokter kandungan dan semuanya baik-baik saja. Bisa jadi masalah tersebut ada di Angel. Tak mau disalahkan, Angel malah mengatakan kalau mungkin Fanny yang tidak ingin hamil. Merasa muak dengan semua ini, Fanny pun pergi dari sana. Keesokan harinya, Angel pergi ke rumah sakit untuk memeriksa kesuburannya. Di sini dokter memberitahu Angel kalau hasilnya menunjukkan jumlah zigot Angel rendah. Juga sebagian besar pergerakannya buruk. 97% zigot milik Angel tidak bisa mencapai sel telur untuk membuahi, yang artinya butuh keajaiban untuk Fanny hamil. Ellos presentan poca movilidad. Por producción asistida tiene bastante probabilidad. Saat pulang ke rumah, bukannya jujur, Angel malah berpura-pura kalau dirinya tidak ada masalah dan memberitahu Fanny kalau dokter menyarankan mereka untuk mencobanya terus-menerus hingga berhasil. Tak lama kemudian, Fanny yang sedang ke dapur meninggalkan handphonenya. Di sini Angel melihat salah satu pria yang merupakan teman kampus Fanny mengirimkan pesan dan mengajak Fanny untuk segera ke kampus. Melihat itu, membuat Angel mencurigai Fanny sedang dekat dengan pria tersebut. Singkat cerita, Angel kembali melaksanakan tugasnya. Kali ini, salah satu dari para korban sekarat dan akan dilarikan ke IGD. Di
Di tengah perjalanan, Ricardo yang tidak fokus malah kepo dengan keadaan korban. Lalu, tiba-tiba... ¿Todo bien? Está convulsionando. Insiden itu membuat kedua kaki Angel tidak bisa berjalan. Kini keseharian Angel berubah drastis dan hanya di rumah saja dengan kursi roda. Di saat Angel masih membutuhkan Fanny, Fanny malah sibuk dengan urusan kampusnya dan lagi-lagi menelpon dengan teman sekelasnya yang bernama Roberto. Hal itu membuat Angel marah dan langsung menyuruh Fanny untuk pergi saja dengan Roberto. Tak ingin Angel hipertensi, Fanny pun menenangkannya dan berjanji kalau dia tidak akan meninggalkan Angel. No, mucho mejor tu hermano. Hari-hari Angel lalui dengan pergi ke sana kemari menggunakan kursi rodanya. Tak ingin menjadi beban untuk Fanny, Angel mulai melakukan terapi agar bisa pulih kembali. Singkat cerita, Ricardo datang untuk menjenguk Angel. Melihat Ricardo segar bugar dan hanya tergores sedikit saja, membuat Angel marah dan langsung menyalahkan Ricardo. Tak ingin terjadi adu mekanik, Ricardo memutuskan untuk pergi dari sana. Pensando cuando conducías la ambulancia. Esto ya está. Saat malam poik, lagi-lagi Fanny ingin keluar dengan alasan akan mengerjakan tugas kelompok bersama teman kampusnya. Mendengar itu, membuat Angel yang sudah mencurigai Fanny meminta Fanny agar pergi membelikan es krim untuknya. Di sini dengan secepat kilat, Angel mengambil HP Fanny, kemudian memasang aplikasi pengintai di HP Fanny untuk ia pantau. Buenas noches. Buenas noches. Seiring berjalannya waktu, keseharian Angel menjadi sangat hambar akibat Fanny yang kini terlihat kurang memperhatikan Angel dan selalu saja kelayapan. ¿Y de dónde sacarás el tiempo? Ángel, No sé. Saat tengah malam, Angel yang akan tidur mulai kesakitan akibat kakinya. Di sini Angel berusaha menghubungi Fanny, namun Fanny yang keasikan dengan dunianya tidak dapat dihubungi. Bagaikan dakjal, Angel malah menyembunyikan pil pereda sakit di pojok tempat tidur. Esok harinya, saat Fanny pulang, Angel yang murka dengan perlakuan Fanny membacoti Fanny dan memfitnah Fanny dengan mengatakan kalau semalam dia kesakitan dan mencoba mencari pil pereda sakit namun tidak ketemu. Mendengar itu, Fanny langsung memeriksa lemari dan memberitahu Angel kalau ia sudah menaruh pilnya di sana. Dengan sifat kang fitnah yang sudah level polote, Angel malah membacoti Fanny dan menyuruh Fanny untuk membelikan yang baru. Singkat cerita, Angel akhirnya mendengarkan semua unek-unek Fanny ketika Fanny sedang menelpon dengan seseorang. Di sini Fanny mengungkapkan kalau dirinya sudah tidak tahan lagi dengan kelakuan Angel yang kasar dan tidak bisa menghamilinya. Nunca me ha gustado. ¿Qué qué hacer? Estoy hecha un... Di saat Fanny pulang ke rumah, Angel berpura-pura tidak mengetahui hal tersebut dan menyiapkan Fanny makan malam. Setelah itu, Angel mengajak Fanny untuk aduk pompong. Di tengah suasana nikmat duniawi, Angel tidak merasakan apa-apa dan memfitnah Fanny kalau lubang kanal potnya terasa sangat bokor. Mendengar itu, membuat Fanny emosi jiwa dan meninggalkan Angel. Ketika Angel sedang mandi junub, Fanny yang sedang nyantui mendapatkan pesan masuk. Saat bersamaan, Fanny mendengar suara yang sama di laptop Angel. Merasa kepo, Fanny mengeceknya.
Muak dengan semua ini dan tak ingin mengurus sang beban, Fanny pun mengemasi semua barang-barangnya dan pergi dari sana secara diam-diam. Fanny. Kepergian Fanny membuat Angel menjadi seorang introvert ekstrim. Berbulan-bulan Angel lalui kesehariannya dengan keadaan yang cukup memprihatinkan. Suatu ketika, Angel diam-diam mendatangi tempat Fanny bekerja. Dari kejauhan, Angel melihat Fanny yang akan pulang dan dijemput seorang pria yang ternyata Ricardo. Trate de otro virus respiratorio tipo SARS. Ternyata selama ini, Angel sudah salah memprediksi selingkuhan Fanny yang dikiranya Roberto, ternyata Ricardo bestinya sendiri. Di sini Angel membuntuti Ricardo dan juga Fanny. Tak disangka, mereka malah mampir ke toko yang menjual perlengkapan bayi. Ternyata Fanny sedang hamil anak Ricardo. Menyaksikan semua itu membuat Angel sangat-sangat murka. Singkat cerita, Angel mulai menyusun rencana dan menemui bestinya yang merupakan seorang dokter di tempat ia bekerja. Di sini Angel memintanya untuk memberikan obat bius sebagai penangkal kakinya yang sering kesakitan. Selesai dengan itu, Angel pergi menemui Fanny. Bagaikan pemain Indosiar, Angel meminta maaf tentang sikapnya selama ini. Melihat keberadaan Angel membuat Fanny tidak nyaman dan meminta Angel untuk tidak mengikutinya lagi. Lantas, Angel mengungkapkan kalau ia hanya ingin berpamitan dan ingin mengobrol dengan Fanny untuk yang terakhir kalinya. Merasa iba, Fanny pun menyanggupinya. Setibanya di depan apartemen Angel, Fanny yang akan pergi malah ditahan Angel. Di sini Angel memberitahu Fanny kalau semua barang Fanny sudah ia kemasi dan meminta Fanny untuk mengambilnya. Dengan berat hati, Fanny pun mau. Ketika Fanny mulai masuk ke dalam dan mengambil barang-barangnya, tiba-tiba saat sadar, Fanny sudah diikat bagaikan tahanan psikopat. Hal ini membuat Fanny ketakutan dan berteriak sekuat-kuatnya. Sayangnya usaha yang dilakukan Fanny sia-sia. Selesai menyekap Fanny, Angel mengambil HP Fanny dan menghubungi Ricardo dengan berpura-pura menjadi Fanny dan mengirimkan pesan yang mana ia meminta Ricardo untuk jangan pernah mengganggunya lagi karena dia sudah memusnahkan anak mereka, lalu membuang HP Fanny ke danau. Setiap hari Angel lalui ditemani dengan Fanny yang ia sekap dengan menyuntikkan obat bius kepada Fanny hingga tak berdaya. Singkat cerita, ketika sedang keluar, Angel dihampiri Ricardo. Dengan berat hati, Ricardo terpaksa jujur kalau yang mana ia dan Fanny sudah berpacaran dan akan mempunyai anak. Lantas, Ricardo meminta Angel untuk memberitahu di mana keberadaan Fanny. Mendengar itu, Angel yang sudah terobsesi dengan Fanny berpura-pura tidak tahu dan mengatakan kalau sudah 6 bulan lebih Fanny meninggalkannya lalu pergi dari sana. Tak lama kemudian, Fanny yang sadar kembali heran dengan kakinya yang kini tidak bisa berjalan. Takut dedek yang ada di perutnya kenapa-napa, Fanny berusaha membujuk Angel untuk melepaskannya. Namun Angel yang tidak mau kehilangan Fanny tidak mempedulikannya.
Saat malam poek, Angel mengajak Fanny untuk makan malam bersama. Ketika sedang asik makan, yang terjadi... Insiden itu membuat tetangga Fanny yaitu Abagani datang memanggil Angel. Di sini Abagani mengatakan kalau dirinya mendengar suara wanita yang berteriak meminta tolong. Menurutnya itu merupakan suara Fanny. Ditambah lagi Abagani melihat kepala Angel yang terluka. Merasa curiga dengan gelagat Angel, Abagani pun mengancam Angel kalau dirinya akan menelpon 911. Tak ingin aksi sadisnya terbongkar, Angel pun meminta Abagani masuk ke dalam untuk memeriksa kamarnya. Lalu yang terjadi... Sangat-sangat psikopat. Abagani yang baik hati malah dikirimkan ke alam barja. Tidak bisa melakukan banyak hal, Angel pun menelpon salah satu bestinya untuk mengamankan mayat Abagani. Setelah itu, Angel mendatangi apartemen Ricardo dan mulai beraksi. Keesokan harinya, Fanny yang terbangun sudah disiapkan makan siang. Selesai makan, Fanny yang ingin bakal lewat meminta Angel untuk membiarkannya pergi ke kamar mandi. Di sini Fanny mengambil gunting kuku dan menyimpannya. Saat malam poek, Angel kembali mengikat Fanny dan pergi ke Indomaret. Dengan secepat kilat, Fanny mulai melepaskan ikatannya dan kabur dari sana. Melihat keberadaan Fanny, Angel bergegas menangkap Fanny. Di sini terjadilah adu mekanik antara mereka berdua. Apakah Angel laki-laki jahanam berhasil tumbang? Di akhir film, kita akan diperlihatkan dengan keadaan Angel yang semakin polote. Tak lama kemudian, datanglah Fanny yang sedang hamil besar. Di sini Fanny membawa Angel pergi dan berbisik kalau dirinya yang akan mengurus Angel dengan sangat kejam. Dan film pun tamat. Oke guys, sekian dari film tersebut. Jika kalian suka dengan JM27, seperti biasa jangan lupa untuk like, comment, and subscribe. Polote.